Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman, la tarfa'u, jangan kamu meninggikan aswatakum, suara kamu, fauqa sautin nabi, di atas atau melebihi suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli, dan janganlah kamu mengeraskan ucapan atau perkataan terhadapnya nabi itu kajahri ba'dikum li ba'din, seperti atau sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Antah bata a'malukum, supaya tidak hapus pahala atau ganjaran amalan, wa antum la tashkurun, sedangkan kamu tidak menyadari. Surat Al-Hujurat ayat kedua, surat yang telah kita hafal bersama-sama. Adab yang kedua yang dituntunkan oleh Allah agar diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Setelah di ayat yang pertama, adab yang diajarkan kepada kita, jangan kita mendahului Allah dan Rasul dalam segala halnya. Maka adab yang kedua adalah bagaimana berbicara di hadapan Rasulullah, baik ketika beliau masih hidup ataupun telah mati. Bermula ayat ini, Abu Bakar dan Umar, dua orang sahabat yang mulia, terlibat diskusi. Diskusi itu agak panas sedikit di hadapan Rasulullah SAW mengenai ada serombongan daripada Bani Tamim yang datang menghadap Rasulullah SAW. Abu Bakar mengusulkan kepada Nabi agar Nabi menetapkan salah seorang di antara mereka menjadi pimpinan mereka, yakni namanya Al-Qa'qa' bin Ma'bad. Itu usulan Abu Bakar kepada Rasulullah, ditunjuk pemimpin mereka. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan yang menjadi pemimpin mereka adalah Al-Aqra' bin Harith. Lalu kedua orang sahabat yang mulia ini agak bersitegang dengan usul masing-masing, sehingga suaranya agak meninggi, agak keras di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan dengan ini, turunlah ayat yang kedua surat Al-Hujurat, menegur segenap orang yang mengaku beriman, apakah itu Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, siapapun yang menyatakan dirinya beriman, karena ayat ini umumnya diseru ya ayyuhalladzina amanu,
siapapun yang beriman. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kamu jangan meninggikan suara. Ini dia sebabun nuzul ayat yang kedua ini turun. Nah, untuk kita bersama sebagai wujud pengakuan kita atau konsekuensi daripada akibat pengakuan kita bahwa Muhammad itu Rasulullah dan hamba Allah yang diutusnya, maka kita dituntut sebagai bukti pengakuan kita itu untuk memuliakan, menghormati, mengikuti Nabi itu. Maka disebutlah dia nanti dengan adab kita selaku umatnya kepada Nabi atau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika beliau sudah wafat, baik kita ketemu ataupun ada merujuk kepada syahadat. Ada namanya dua kalimat syahadat. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Apa syahadat tauhid? Suatu pernyataan, pengakuan, ikrar kita bahwa tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah saja, wahdahu, Allah saja, Allah satu-satu. Pengakuan, pernyataan, ikrar itu disebut dengan syahadat tauhid. Kenapa disebut dengan tauhid, syahadat tauhid? Karena tauhid itu adalah suatu keyakinan, suatu kepercayaan, suatu pengakuan bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada syarikat. Bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, disembah. Nah, malah dia tauhid. Sehingga para ulama ada yang membagi kepada tauhid uluhiyah. Pernyataan tiada yang berhak disembah melainkan Allah namanya tauhid uluhiyah. Kita ikrarkan, kita nyatakan dalam bentuk ucapan, namanya syahadat. Syahadat suatu pengakuan, suatu ikrar, suatu pernyataan bahwa tiada yang berhak disembah alla ilaha illallah. Itu yang pertama. Setiap pernyataan, setiap pengakuan, setiap ikrar pasti ada konsekuensinya. Ada yang dituntut di balik pernyataan itu. Apa yang dituntut kepada kita? Yang dituntut kepada kita adalah menyembah Allah, meninggalkan menyembah selain Allah. Beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Berdoa, memohon, berlindung, berharap, berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah saja. Itu bagian ibadah.
Maka siapa yang menyatakan syahadat seperti ini, dituntut dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, seperti tidak salat dia, maka pernyataannya itu, pengakuannya itu sekedar baru pengakuan lisan. Pengakuan lisan tidak dilaksanakannya tuntutan daripada pengakuan. Apa yang dituntut bagi orang yang mengaku bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Dia harus beribadah, menyembah Allah. Itu tuntutan namanya. Dan banyak lagi ke bawah. Karena kita tidak akan menerangkan ini, jadi kita tidak fokus membicarakan ini. Yang kedua namanya syahadat Rasul. Apa syahadat Rasul? Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, atau wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bernama dia syahadat Rasul, suatu pernyataan, suatu ikrar, suatu pengakuan bahwa kita mengakui Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Nah, siapa yang mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, dia dituntut. Nah, sama dengan yang pertama, siapa yang mengaku Allah itu berhak disembah, dituntut dia untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Dan siapa yang mengaku, berikrar, menyatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah, dia dituntut untuk mengikuti Rasul, ittiba, mengikuti Rasul. Apanya yang akan diikuti? Sunnahnya, ajarannya, risalahnya, atau agama yang dibawa, syariat yang dibawa. Siapa yang mengaku dia umat Nabi Muhammad, umatnya, dia dituntut untuk beradab, bersopan santun kepada nabinya itu. Di antara sekian banyak adab-adab yang dituntut kepada kita selaku orang yang telah menyatakan, telah berikrar bahwa Muhammad itu Rasulullah, maka di samping dia harus mengikuti Rasul, meneladani Rasul, dia tidak boleh mendahului Rasul. Ayat pertama, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli. Yang kedua, la tarfa'u aswata. Jangan kamu tinggikan suara, melebihi suara Rasul. Ada ulama yang memahaminya secara hakiki. Apa hakiki? Memang suara jangan ditinggi-tinggikan, baik ketika beliau hidup ataupun ketika beliau telah wafat. Contoh, Umar bin Khattab pernah mengecam dua orang yang datang dari luar kota Madinah, bertengkar di dekat kuburan Nabi. Kuburan Nabi kan di kamar Aisyah. Sekarang posisinya dalam masjid. Bertengkarlah kedua di situ sampai suaranya meninggi. Umar kita tahu
salah seorang sahabat yang sangat tegas dan keras. Kata Umar kepada dua orang yang sedang bertengkar di hadapan dekat kubur Nabi itu, seandainya kalian ini penduduk Madinah, di mana penduduk Madinah itu harus mengerti adab sopan santun terhadap Nabi walaupun telah mati. Di antaranya tidak boleh meninggikan suara, hiruk pikuk di hadapan kubur Nabi. Kata Umar, maka pastilah kamu dua telah aku pukul dengan pukulan yang menyakitkan. Nah, bagi siapa yang sekarang berkunjung ke kubur Nabi, tertulis di atas itu ayat surah Al-Hujurat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti. Kalau orang yang berkunjung melihat dia ke atas atau mencari, katanya bahasa nampak tertulis ayat ini. Ikuti, mengingatkan jangan hiruk, jangan bertengkar, jangan mengeraskan suara. Ini ulama yang memahami meninggikan suara itu hakiki, sebenar-benar suara, sebenar-benar suara. Termasuk ke dalamnya jika hadisnya dibacakan, dijelaskan, diterangkan, diajarkan. Ketika hadis itu dibacakan oleh guru, oleh seorang alim, oleh ustaz, oleh ulama, kita jangan tinggi pula suara kita daripada hadis yang dibacakan, termasuk ke dalamnya. Ini yang kadang-kadang kurang kita paham. Ayat Al-Quran dibaca, kita ada di situ. Suara kita ternyata lebih keras pula daripada ayat. Tiba di ayat, lebih tinggi pula suara kita daripada firman Allah. Padahal kita dilarang, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran itu fastami'u, maka benar-benar dengarkanlah. Ansitu, diam untuk menyimak, mendengarkan ayat itu supaya kamu diberi rahmat. Itu ayat itu kan Nabi yang menyampaikan. Kepada beliau diturunkan firman Allah, Nabi yang menyampaikan. Yang ribut, yang hiruk, yang membuat galau dan gaduh ketika ayat dibaca adalah orang kafir. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Surat Fussilat ayat 26 nanti. Berkata orang-orang kafir, itu tokoh-tokoh kafir, gembong-gembongnya, kepada yang lain-lainnya, la tasma'u, jangan kamu dengarkan Al-Quran yang dibaca Muhammad itu. Dengar, pihak-pihak dengar. Kita sedang mengupas ayat, antum juga bicara. Qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Quran yang sedang dibaca Muhammad itu. Itu mula-mulanya. Walghaw, bikin lagha, bikin gaduh, bikin hiruk, bikin heboh. Walghaw, bikin lagha, bikin gaduh, bikin hiruk, bikin heboh, supaya suara ayat itu kalah dengan suara gaduh. Ya. Kata gembong-gembong kafir Quraisy mula-mulanya, atau siapa saja yang seperti itu, ini firman Allah Ta'ala ini dibacakan, ayat dibacakan.
dia bacakan di hadapan kita atau dibacakan kepada kita. Kata orang kafir, la tasma', jangan kamu dengar. Itu surat Fussilat ayat 26, jangan kamu dengar. Surat Fussilat surat 41. Jangan kamu dengarkan Al-Quran yang sedang dibaca Muhammad itu. Siti Maimunah, perhatikan. Kopi Urai, perhatikan. Bikin gaduh, bikin galau, bikin hiruk pikuk supaya la'allakum taghlibun, supaya kamu dengan suara hiruk gaduh itu dapat mengalahkan ayat yang sedang dibaca, firman Allah yang sedang dibaca itu. Itu berarti kita kalau gaduh hiruk ayat yang dibaca, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu Muhammad menyampaikan kepada kita, kita tidak beradab kepada firman Allah, tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mengagungkan ini firman Allah. Sedangkan dibaca orang undang-undang lagu tertentu, kita sudah disuruh diam. Dalam Islam itu yang tertinggi ayat. Kalau di Indonesia ketika dikumandangkan lagu Indonesia Raya, disuruh hadirin berdiri untuk diam. Lagu Indonesia Raya itu bukan kita hina, tidak. Itu manusia yang menciptakan. Kan manusia yang menciptakan. Kita sudah berdiri, diam, dengan sikap siap. Hadirin dipersilakan berdiri. Betul kan bunyinya? Itu apa yang dilakukan? Lagu Indonesia Raya. Penghormatan kita kepada lagu kebangsaan. Iya, secara bangsa ya. Tidak kita bantah. Tapi ini ayat firman Allah, kalamullah yang diturunkannya kepada Rasulnya melalui malaikat yang terpilih di bulan yang terpilih dan di malam yang terpilih. Dibacakan, disampaikan, lalu kita gaduh. Mana yang tinggi nilainya? Supaya kita dapat rahmat daripada yang dibaca itu, dengarkan. La'allakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat, dengarkan semua. Makanya para ulama memfatwakan, jangan putar ayat-ayat kasetnya atau CD-nya atau yang ada di mana di pengasih. Jangan putar ayat-ayat itu di tengah-tengah orang yang tidak akan mendengarkannya, seperti di pasar-pasar, di tempat keramaian. Orang tidak akan mendengarkan itu. Jangan putar di situ. Silakan tunjuk fatwa. Fatwa akan Islam disebut begitu. Karena memutar ayat di tengah orang ramai, orang sedang asik bicara, orang di pasar, tidak akan mendengarkan ayat, melecehkan ayat malah. Kalau kita bicara di atas mobil, banyak pembicaraan kita, atau sedang di ruang, jangan putar kaset. Kita tidak mendengar, melecehkan jadinya. Tinggi pula suara kita. Nah, tiba di hadis Nabi, walaupun sosok Nabi itu tidak ada di sosok Nabi itu tidak ada di sini, tidak hidup lagi, sudah lama wafat, kita pun tidak bertemu dengan Nabi, tapi
risalah yang dibawanya, agama yang telah disampaikannya bagi kita, Al-Quran yang telah ditinggalkan, 2 pusaka, hadis yang telah ditinggalkannya. Pertama, ketika dibacakan ayat dan hadis itu, jangan kita sampai meninggi-ninggikan suara. Itu hormat kita, adab kita kepada pedoman pusaka yang telah ditinggalkan. Itu mana hakiki. Ada yang tidak mana hakiki dalam pengertian lain, bukan suara. Jangan tinggi pula aturan kita, undang-undang kita, adat istiadat kita, tata krama yang kita bikin, atau segala macam apapun yang kita bikin sebagai aturan. Lebih meninggi pula aturan Allah dan Rasul. Ini tidak mana hakiki. Kalau Umar dan Abu Bakar dan Umar saja agak tinggi suaranya ketika Rasulullah SAW itu berada di dekatnya, ditegur oleh ayat, ditegur. Beda itu ke Rasul, utusan Allah. Untuk apa Allah utus? Untuk menyampaikan ayat Allah. Maka dalam arti ini juga, jangan tinggikan suara. Artinya juga boleh, itu paham sebagian ulama, jangan kita meninggikan pula aturan-aturan kita, melebihi daripada sunnah Nabi. Kebiasaan kita, adat-adat kita, tradisi-tradisi kita, undang-undang kita, dan segala macam kita selaku orang beriman. Jangan itu pula yang lebih tinggi. Ini adabnya. Ini adabnya. Kita kembali lagi kepada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali diingatkan, ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman, bukan kepada orang kafir, bukan kepada Bani Israel, bukan kepada ahli kitab, atau bukan kepada Bani Adam, atau bukan kepada kelompok dan golongan tertentu, tapi kepada orang yang ditujukan kepada orang beriman, bukan kepada siapa-siapa. Kenapa orang beriman yang dibaca? Orang berimanlah yang bisa mengamalkan itu. Kalau orang beriman yang dipanggil, tandanya ada kaitannya dengan iman. Tandanya orang beriman itu, buktikan keimanan kamu kepada Allah dan Rasul itu. Salah satunya taati. Apa yang taati? Jangan tinggikan suaramu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu dua itu perma. Wala tajharu lahu bil qawli. Tajharu, jahar. Jahar itu mengeraskan. Jangankan meninggikan, mengeraskan jangan. Jahar. La tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan kamu keraskan suara kamu ketika bicara dengan Rasul itu, sebagaimana sebagian kamu dengan sebagian lain mengeraskan suara. Termasuk ke dalamnya, jangan memanggil Nabi dengan suara keras, sebagaimana kebiasaan orang Badawi. Muhammad, Muhammad, sama dengan kita memanggil manusia biasa. Jangan namanya disebut, tapi panggilah. Allah saja memanggil Nabi itu ya ayuhan Nabi.
ya ayyuhar rasul. Barangkali itu pula salah satu alasan bagi sebagian ulama-ulama kita tidak boleh langsung menyebut nama Nabi itu Muhammad, tapi panggillah dengan Nabi Muhammad atau Rasulullah, atau dikasih embel di hadapannya. Di kita namanya Nabi besar. Dalam hadis Nabi kan tidak ada Nabi besar. Besar itu tidak ada dalam hadis. Nabi besar. Kalau dai sejuta umat dulu memanggil baginda Rasul. Baginda Rasul. Baginda itu kan biasanya kepada raja ya. Baginda Rasul. Atau di Jawa kanjeng Nabi. Atau dalam bahasa Arabnya Sayyidi. Nah, Sayyidina Muhammad. Apa alasan mereka? Tidak boleh kita memanggil namanya seperti panggilan kita sama kita. Apalagi langsung menyebut namanya keras-keras. Seperti kedatangan beberapa orang di tempat Nabi langsung dari luar, Muhammad, 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 seperti memanggil memanggil anak buahnya saja. Memang tabiat sebagian orang Arab itu ada yang kasar. Orang Arab Badawi kasar, orang Arab gurun itu kasar tabiat. Ditegur mereka. Ini Rasul, ini Nabi. Sedangkan kepada kita sesama kita saja, di hadapan orang tua, di depan mama, di depan bapak, di depan orang terpandang, tidak boleh kita tidak beradab. Ini Rasul. Makanya kalau kamu mengaku Muhammad itu Rasulullah, ada adab-adab sebagai konsekuensi pengakuanmu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebagai konsekuensi dituntut kita memuliakannya, menghormatinya, beradab kepadanya, termasuk beradab kepada pedoman warisan yang telah ditinggalkan. Kita tidak melarang atau tidak menghina. Sedangkan lambang-lambang tertentu saja, bendera saja sudah kita hormati membawanya. Bendera kita hormati membawanya. Tiba di 17 Agustus mah dicari betul siswa-siswi teladan sama tinggi seluruh provinsi untuk membawa bendera yang kita hormati, karena itu bendera kita. Itu penghormatan. Kita tidak mencela, itu namanya penghormatan. Iya. Kira-kira bagaimana sikap kita terhadap warisan Rasul Al-Quran, membawanya, kitab hadis yang di situ tercantum hadis-hadis Rasul, bagaimana kita membawanya, menghormatinya, meletakkannya. Di sini kita diajarkan kepada murid-murid kita ini. Murid-murid kita ini ketika antum membawa Al-Quran sebagai pusaka yang telah Nabi tinggalkan, bagaimana kita menghormati, memuliakan? Belum lagi mempelajari isinya, membawanya. Kitab-kitab hadis yang banyak itu bagaimana kita membawa? Ini adab ini yang perlu kita pahami betul sebagai orang yang mengaku dan bersyahadat Muhammad itu Rasul. Kan sudah kita contohkan, ada benda-benda tertentu yang dimuliakan, dihormati, membawanya saja tidak sembarang membawanya. Kalau di adat orang Minang
membawa carano, tidak boleh lo sembarang orang membawa. Bungkus lo, ya mangga. Pakaiannya pakaian spesial lo membawa carano. Itu carano. Isinya ada pinang lah dan segala macam. Lah dibawa bagus. Bagaimana ini? Kalau yang dibawa itu, yang ditinggal pusaka, 2 pusaka. Apalagi dibacakan, diperdengarkan, diajarkan kepada kita, adab kita. Adab kita. Jadi kembali lagi, hanya orang-orang berimanlah yang bisa memahami ini. Itu makanya ini panggil orang beriman. Ya alladzina orang beriman. Kan orang beriman yang bisa begitu. Dia yang yakin, dia percaya bahwa yang tertinggi itu kalamullah. Yang tertinggi itu kalamullah. Pusaka Nabi, sunnahnya. Orang beriman yang bisa menjalankan. Iya, orang tidak beriman tidak, dileceh. Meskipun dia muslim, tapi imannya tipis. Nah, ketika orang baca Quran, ketika orang mengaji, tidak ada yang hidup juga, heboh juga. Begitu penghormatannya kepada warisan Nabi yang dibaca. Itu selagi ini kajinya kaji iman. Orang muslim saja, ketika firman Allah dibaca, ketika hadis-hadis Nabi dijelaskan dalam suatu taklim, tidak dengar, lari, bahkan niru, bahkan remo, bahkan gaduh, karena dia tidak beriman, atau kalau ada imannya sangat tipis. Nah, ya alladzina amanu, wahai orang beriman, kalau kamu betul-betul beriman, ini kamu dituntut begini. Buktikan, nampakkan, realisasikan iman kamu dalam bentuk taati aturan Allah. Apa aturan Allah? La tarfa'u aswatakum. Apa lagi? La tajharu bil qaul. Bahayanya ada. Luar biasa. Apa luar biasa tuntutannya? Nanti antahbata a'malukum. Nanti hapus amalan kamu. Berdasarkan ini, ulama-ulama kita memahami bahwa antahbata a'malukum itu meninggikan suara, mengeraskan suara, baik Nabi ketika hidup ataupun setelah meninggal beliau, bisa menghapuskan pahala, nilai-nilai atau ganjaran daripada amalan kamu, lantaran kamu tidak beradab kepada Rasul, lantaran kamu tidak melaksanakan perintah, lantaran kamu tidak taat selaku orang beriman. Nanti bisa hapus, hapus amalan. Wa antum la tashurun. Kamu tidak menyadari perbuatanmu itu, lakumu itu, sikapmu itu bisa menghapus amalan. Sebentar. Bisa menghapus. Barangkali sebagian kita ada yang baru mengerti. Barangkali lebih-lebih murid-murid kita di PPTQM ini, karena setiap hari kita memegang Al-Quran, setiap hari kita mendengarkan ayat-ayat, dan di sekolah, di bangku pelajaran kita menerima hadis-hadis Nabi. Penting untuk kita perhatikan. Semenjak daripada membawa Al-Quran, meletakkan Quran, membukanya, membacanya, menghafal ketika mendengarkan orang. Begitu juga hadis-hadis Nabi, kita juga mempelajari hadis-hadis Nabi. Selaku orang beriman dituntut. Kalau tidak dilaksanakan, berarti keimananmu perlu dipertanyakan. Kalau itu kamu langgar,
tidak kamu laksanakan, nanti habis amalanmu. Kamu tidak menyadari, la tash'urun. Kamu tidak menyadari bahwa amalanmu setiap kamu melanggar perintah itu bisa berkurang. Kamu tidak menyadari. Selama ini taruhlah la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Selama ini, tapi yang akan datang kita sudah paham. Itu makanya antum semua murid-murid PPTKM yang di sini sebagiannya datang, sebagian lagi tinggal. Makanya antum itu kita paksa menghafal surat Al-Hujurat itu semasa liburan. Semasa liburan lebih daripada 20 hari diperpanjang untuk hafal ayat ini. Agar di rumah liburan itu jangan habiskan waktu hanya untuk main-main. Nah, dituntut siapa yang tidak hafal untuk hafal lagi. Walaupun sebagian orang ada yang tidak memahami apa maksud. Karena ini surat akhlak, surat adab. Ya alladzina amanu saja 5 di sini. Kita dituntun, kita dibimbing oleh Allah bagaimana kita bersikap kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama Allah, bagaimana sikap kita kepada sesama kita. Makanya hafal. Kalau sudah hafal kan kita mengerti, lalu kita pelajari sekarang. Ayat pertama telah kita pelajari, ayat kedua sedang kita pelajari. Intinya apa yang kita sampaikan kita pelajari. Pertama, setiap orang beriman itu dituntut untuk membuktikan pengakuan imannya itu. Orang beriman dituntut dia untuk merealisasikan sebagai wujud pengakuannya beriman. Apa? Mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah, mengikuti aturan Allah. Apa perintah Allah sini? Apa aturannya? La tarfa'u satu. Jangan kamu tinggikan suara dan jangan kamu keraskan suara. Itu adabmu terhadap Allah, adabmu terhadap Rasul Allah. Kalau itu dilanggar, kalau itu tidak dipenuhi, pertama, pengakuan imanmu hanyalah sebagai pengakuan di mulut. Yang kedua, tanpa disadari amalan kamu bisa hapus. Setiap melanggar, setiap kita tidak beradab, tidak bersopan santun, tidak bertata krama kepada ayat Allah sebagai warisan Rasul, kepada hadis Nabi dan seterusnya, habis semua. Itu dia antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Semoga apa yang kita sampaikan malam hari ini berfaedah, bermanfaat, berguna untuk kita semua. Lebih-lebih kepada murid-murid ini, murid-murid kita semua. Ayat itu bukan hanya sekedar hafal, dan jangan berhenti hanya sampai hafal. Sebab ayat itu diturunkan tujuan pokoknya bukan untuk hafal, tapi untuk dijadikan pedoman. Dia sebagai hudan. Jangan berhenti hanya sekedar menghafal, tetapi harus ditingkatkan memahami apa yang dihafal. Kemudian ketiga, mengamalkan. Yang keempat, menyebarluaskan. 4 tingkat. Menghafal di kita, hafal, mempelajari atau memahami, mengamalkan dan menyebarluaskan. Itu tugas. Tahap pertama kita hafal, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Nah, salah satu caranya, kita pelajari apa yang kita hafal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hafal, sekaligus memahami, berusaha mengamalkan dan mengajarkan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai situ yang bisa kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.